Melayani karena panggilan Tuhan atau karena butuh orang? Ayo, kira-kira kalau teman-teman ditanya seperti itu, bakal jawab seperti apa? Aku dulu selalu mengatakan kurang lebih, iya, pada setiap pelayanan yang bisa aku ambil semua. Agak overwhelm mungkin, tapi aku tetap katakan iya. Tetapi aku sadar ketika bertambahnya usia dan berjalan bersama dengan Tuhan, aku sadar tidak semua pelayanan aku bisa katakan iya. Jadi jika teman-teman dalam keadaan terjepit, bingung, apakah harus ambil pelayanan lebih lagi? Ini departemen ini butuh orang soalnya. Itu minggu besok itu nggak ada pemain musiknya. Tapi teman-teman overwhelm udahan. Apakah teman-teman harus mengatakan iya pada tawaran itu? Kan melayani Tuhan. Nah, izinkan video hari ini bisa memberikan clarity, kejelasan dari sudut pandang firman Tuhan, agar teman-teman itu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kita lihat sama-sama dulu di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-4. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi intinya kayak kondisinya ini gereja mulai-mulai lagi bertumbuh-bertumbuhnya, banyak jiwa baru ditambahkan, orang-orang percaya yang baru. Tetapi karena terlalu banyak dalam jumlah waktu yang singkat, jadinya ada kelalaian dalam melayani. Konteks ini adalah janda-janda. Bukan pelayanan yang super besar memang, tetapi tetap itu adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh gereja waktu itu. Ini konteksnya. Kita baca ayat berikutnya. Berhubung dengan kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Apa maksud perkataannya para rasul di sini? Perkataan ini adalah sebuah statement yang cukup jelas kalau para rasul itu menolak pelayanan meja. Aku tahu dari mana kalau ini yang terjadi. Simple, karena di ayat berikutnya ngomong apa? Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Dari antara apa? Para jemaat. Yang para rasul ini ajak ngomong. Pilih di antara kamu berapa? 7 orang. Yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Loh, yang diangkat siapa? Para rasul? Bukan. Orang lain yang kriterianya digambarkan di sini. Penuh roh, berhikmat, dan terkenal baik. Untuk melayani pelayanan meja untuk para janda-janda. Jadi para rasul itu menolak pelayanan ini dengan alasan apa? Dibilangi, kami nggak merasa puas kalau sampai kami ini meneglect atau meninggalkan pelayanan firman, membagikan firman, mengajarkan apa yang Tuhan mau hanya untuk melayani pelayanan meja. Jadi para rasul menolak pelayanan ekstra, meninggalkan pelayanan mereka semula untuk melayani yang lain. Itu para rasul menolak. Apa yang bisa kita pelajari dari sini so far? Simple. Para rasul itu mengetahui pelayanan mereka itu apa. Mereka punya panggilan khusus di dalam gereja, yaitu apa? Membagikan dan mengajarkan firman Tuhan. That's their calling from God. Karena panggilan itu begitu besar dan spesifik Tuhan kasih ke mereka, mereka memilih untuk kasih tanggung jawab pelayanan ekstra ini ke orang lain. Jadi nggak semua mereka itu makan sendiri pelayanan itu. Dan mungkin ini jadi pembelajaran yang bagus bagi setiap kita ya guys. Jangan semua pelayanan itu kita makan sendiri. Karena para rasul pun nggak demikian. Para rasul itu mendelegasi, membagikan tugas pelayanan kepada orang-orang lain. Nggak sembarangan, ada syaratnya. Tetapi dipercayakan pada orang lain. Tidak semua mereka makan sendiri. Berikutnya, dari kata terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, itu syarat yang para rasul kasih ya untuk menaikkan orang yang melayani meja. Which is kita tahu salah satunya adalah Stefanus yang mati martir pertama di gereja mula-mula. Apakah statement ini menandakan kalau pelayanannya para rasul itu jauh lebih penting, lebih tinggi bahasa kasarannya secara hierarki, lebih tinggi daripada pelayanannya 7 orang ini? Salah satunya Stefanus. Enggak. Jadi sikap menolak pelayanan dan membagikannya ke orang lain, which is ke Stefanus salah satunya, itu bukan sikap yang merendahkan, bukan sikap yang mengatakan kalau kami para rasul itu di atas kastanya kalian orang Kristen yang lainnya. Karena kami dapat mandat Tuhan Yesus, kami lebih tinggi statusnya daripada kalian. Bukan. Ini nggak ngomong soal status, nggak ngomong soal jabatan exactly. Tetapi ini ngomong soal apa? Ngomong soal ini ada kebutuhan nih di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Ada kebutuhan nih. Someone else has to fill that role. Harus ada orang lain yang perlu mengisi kebutuhan itu. Itu intinya. Dan ini bersambung ke 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Karena ayatnya terlalu banyak, kita akan bahas beberapa bagian saja. Tapi konteksnya perikop ini ngomong soal
Kita sebagai anggota tubuh Kristus itu banyak, tetapi kita ini satu tubuh. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu kita bervariasi, tapi we are one in Christ. Intisarinya ngomong itu. Dan ini bisa diinterpretasikan berbagai jenis macam ya, berbagai arah juga. Ngomong soal talenta, ngomong soal ministry, dan berbagai macam lainnya. Intinya peran kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya Tuhan di dunia. Kita punya berbagai macam peran. Konteksnya begitu. Kita lihat sama-sama. Di ayat 12 itu dibilangi kan, anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Dikonfirmasi. Kita banyak, berbeda, tapi kita satu tubuh. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Keep that in mind. Bukan cuma satu ministry, bukan cuma satu pelayanan saja, tapi banyak pelayanan, banyak kebutuhan di dalam tubuh Kristus. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ini pertanyaan retorika yang kayak, kalau aku bukan tangan, aku bukan tubuh dong. Jelas jawabannya, enggak. Kamu tetap bagian dari tubuh. Aplikasinya apa kalau ini? Di zaman sekarang, banyak orang itu menyanjung tinggi pendeta, hamba Tuhan. Apalagi yang terkenal. Terus kita bandingkan diri kita di gereja. Aku loh coba pelayanan apa? Menyambut jemaat. Aku mungkin pelayanan apa? Gulung kabel di gereja. Jangan bandingkan dengan pelayanan sebagai hamba Tuhan, let's say. Kita nggak bisa bilang, karena aku bukan hamba Tuhan, aku bukan termasuk dari tubuh Kristus, peranku nggak berarti. Menurut firman Tuhan ini, cara pandang seperti itu salah. Meskipun peran kita kecil di gereja sekalipun, kita tetap anggota tubuh Kristus. Kita punya peran penting. Dan ini terkonfirmasi di ayat berikutnya kita baca. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, kalau semua hamba Tuhan nih, bahkan let's say, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Ya kan? Kalau semua jadi hamba Tuhan, siapa yang duduk diam dan belajar firman Tuhan? Siapa yang akan take care of the kids? Siapa yang akan ngurusi multimedia? Kalau ada tamu asing dari luar datang ke gereja kita, siapa yang akan mengurus orang tamu asing itu? Jadi dari sini kita belajar apa? Nggak bisa semua orang itu punya satu pelayanan yang sama. Semua jadi hamba Tuhan, semua ngurusi di balik layar. Nggak bisa. Setiap orang itu ada peran yang berbeda-beda di dalam gereja. Tahu dari mana? Ayat 18 dikonfirmasi soalnya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Jadi per anggota itu secara khusus diberikan sama Tuhan apa? Suatu tempat pada tubuh. Certain place in the body of Christ dikasih sama Tuhan seperti yang dikehendakinya. Jadi nggak kebetulan nih teman-teman kalau misalnya teman-teman itu baik atau pinter, jago dalam certain things dan itu memenuhi kebutuhan jemaat. Aku rasa itu mungkin yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Itu salah satu indikator yang paling umum banget. If you're really good at something dan ini sangat membantu kebutuhan jemaat, mungkin itu Tuhan sediakan untuk kita pakai melayani Tuhan di area itu. Mungkin kita sangat ramah sama orang. Mungkin kita bisa jadi usher mungkin. Atau kita bisa jadi orang yang mengayomi orang-orang yang baru. Mungkin itu pelayanan yang cocok untuk kita. Karena Tuhan kasih talenta itu, gift itu ke kita secara khusus. Terus dia 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku nggak butuh engkau. Ironisnya guys, kalau kita mau jujur-jujuran, gereja zaman sekarang sedih, tapi inilah faktanya. Seperti ada pertentangan antara certain ministries. Gereja tertentu sangat menentang namanya pelayanan mendoakan kesembuhan. Karena merasa sudah nggak ada di zaman sekarang dan segala macam. Sedangkan kita perlu orang-orang yang kayak terus berdoa. Sembuh nggak sembuh urusan belakang, tapi minimal kita perlu orang yang berdoa. Untuk orang itu dikuatkan, dihiburkan sama Tuhan, and by God's grace, Tuhan sembuhkan saat itu. Perlu loh kita. Dan kalau mau sedikit jujur, mungkin di denominasi gerejaku pribadi, Pantekosta, Karismatik, in general kita itu nggak seberapa mendukung namanya itu pelayanan Bible study yang mendalam, yang beneran kita ini mengevaluasi apakah yang kita percaya ini sudah benar sesuai firman belum. Kita nggak into those things. I have to be honest. Kurang dihargai. Sedangkan di sini firman Tuhan bilang apa? Kita nggak bisa berkata, aku nggak butuh Bible study. Aku nggak butuh pelayanan kelepasan kalau untuk gereja tetangga. Kita nggak bisa berkata demikian karena kalau itu memenuhi kebutuhan jemaat, kita perlu semua itu. Kita perlu orang-orang yang bekerja di bidang itu untuk menolong jemaat.
Jangan kita mendiskreditkan pelayanan tertentu simply karena itu nggak sesuai dengan quote-unquote visi kita atau visi gereja kita. Kemana kita mau mengarah atau value-value yang kita pegang. Karena kalau kita berpegang pada firman Tuhan bilang, kalau itu bagian dari pelayanan yang membantu tubuh Kristus, pelayananmu kecil sekalipun, gak dikenal orang sekalipun, kita butuh. The moment kita bilang, aku gak butuh, menurut standar firman Tuhan ini, kita salah. Alright then, kalau gitu implikasinya buat kita apa? Kalau misalnya kita ditawarin pelayanan ekstra, sedangkan kita ini sudah tahu panggilannya hidupnya kita nih apa, kita melayani Tuhan di bidang apa, kita tahu, dan kita sudah settle di situ. Jika teman-teman masih ada waktu, masih ada tenaga, resources to do extra ministries, why not? It's okay. Ambil aja, nggak apa-apa. Aku rasa firman Tuhan yang kita baca nggak melarang kita untuk melakukan itu. It's good. Melayani Tuhan itu bagus. Tetapi jika konteks yang kita alami itu sama kayak para rasul, dimana kalau sampai kita mengambil pelayanan itu, kita jadi melalaikan tugas tanggung jawab kita secara khusus yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Entah pelayanan apa, melakukan apa, tapi kita tahu itu Tuhan kasih ke kita untuk kita lakukan. Dan jika mengambil pelayanan ini mengganggu pelayanan kita yang terutama, lebih baik jangan diambil. Itu aplikasi sederhananya. Karena sama seperti para rasul, mereka menolak pelayanan itu, mereka kasih kepada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan itu. It's not wrong ketika kita menolak pelayanan tertentu jika kita tahu konteks yang kita alami itu sama seperti para rasul. It's okay, it's not a sin. Jangan kita juga merasa bersalah. Karena jika kita pelayanan melulu, kita berkata iya simply karena orangnya kurang. Guys, to be honest, setiap pelayanan yang aku tahu, kebanyakan, most of the time, itu selalu butuh orang. Selalu. Jadi jika kita prinsip seperti itu, maka kita harus mengambil setiap pelayanan yang ada di muka bumi ini. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Tuhan nggak memanggil kita, cara melayaninya nggak seperti itu. Contohnya sudah di dalam firman, kita simply mengetahuinya dan kita coba menghidupinya. Karena kita nggak dipanggil Tuhan, itu bukan untuk menjadi solusi untuk setiap keadaan, untuk setiap orang. Tetapi seperti kata firman Tuhan di Korintus, Tuhan telah siapkan tempat yang khusus untuk setiap anggota, seperti yang Tuhan telah kehendaki. Ada tempat pelayanan khusus yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau kita masih belum tahu, aku rasa tidak masalah kita ambil pelayanan ini dan itu karena memang butuh orang. I think it's okay. Tapi jika kita sudah tahu, kita harus lebih bijak-bijak memilih, bukan menolak semua pelayanan, memilih pelayanan mana yang bisa kita ambil dan mana yang kita harus tolak. At the very least, for now, kita tolak. Aku harap kita bisa belajar jadi lebih bijak dan kita bisa merenungkan di waktu ke depan. Jika ada pelayanan, mana yang harus kita terima, mana yang kita harus berkata tidak. Kita serahkan tugas itu kepada orang lain.